Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia, NIM 075, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, kelas 2023B. Kepada yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik serta Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Desa Sidomulyo. Latar belakang. Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tata kelola pemerintah yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan atau publik kepada desa. Hal inilah yang disebut manajemen publik masa kini atau New Public Management, yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang menyentuh hati dan perombakan visi dan misi pelayanan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kualitas pelayanan administrasi serta kepuasan masyarakat di Desa Sidomulyo. Yang kedua, bagaimana fasilitas pelayanan administrasi Desa Sidomulyo. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan e-government di Desa Sidomulyo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana alur pelayanan beserta kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat Desa Sidomulyo mengenai sistem administrasi di desanya. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai acuan penerapan sistem administrasi desa agar memiliki standar atau kualitas yang baik, mengetahui bagaimana alur pelayanan administrasi pada sebuah desa, dan juga mengetahui seberapa puas masyarakat atas bentuk pelayanan administrasi yang ada di desanya. Batasan istilah. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan administrasi. Kualitas pelayanan administrasi merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi manusia, proses lingkungan yang menjadi kebutuhan, serta keinginan baik berupa barang, jasa yang dapat untuk memenuhi harapan dan juga kepuasan masyarakat. Batasan istilah yang kedua yaitu e-government. Memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah layanan publik. Yang ketiga yaitu perilaku, merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pipit Fitriana pada tahun 2010 dengan judul penelitian Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Surat Izin Tempat Usaha atau SITU di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari besar pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang telah terselenggara baik dan juga sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan serta mendapatkan predikat yang baik. Landasan teori, pengertian pelayanan administrasi. Istilah pelayanan berasal dari kata lain yang artinya menolong, menyediakan segala hal yang diperlukan oleh orang lain untuk membuat perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia pelayanan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat pisah dari kehidupan manusia. Yang kedua yaitu penerapan sistem pemerintah. Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan beberapa ahli mendapatkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dari hal-hal yang mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun metode penelitian yaitu jenis penelitian. Penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginvestasi apa yang ada. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Titik penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian di sini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data pertama ini kemudian dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yakni kepala desa sebagai informan dan juga masyarakat sebagai responden. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian terhadap aktivitas yang ada di Balai Desa Sidomulyo. Yang kedua yaitu menggunakan teknik wawancara.
yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian pemerintah desa dan juga masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan dan sebagainya. Yang kedua yaitu reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu pengambilan kesimpulan data yang telah diimplementasikan secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.